Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi semua. Kembali lagi di Universitas untuk pada hari ini kita akan seperti biasa jangan lupa untuk podcast jangan sampai kemudian untuk materi nanti bila bisa kalian akses di kelas rock ya seperti itu. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya. Semoga kita bisa menjalankannya dengan penuh. Seperti itu. Perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain untuk segera bergabung. Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya.
untuk mata kuliah pemrograman Web 2 Web PHP Universitas Tekkom. Untuk pembahasan atau tema materi kali ini atau hari ini adalah penggunaan switch case pada PHP dan ulangan while pada PHP ya. Itu adalah pokok pembahasan untuk hari ini. Jangan lupa untuk pengabsenan ya, untuk masing-masing mahasiswa untuk absen online ya. Dan juga untuk materi bisa kalian akses di Classroom nanti ya, setelah ini saya upload nanti. Oke, untuk yang belum bergabung untuk segera bergabung ya, agar kita paham apa pembahasan untuk hari ini yang akan kita bahas dalam perkuliahan online untuk pemrograman Web 2 Web PHP. Seperti itu ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya, seperti itu. Kita tetap semangat untuk berkuliah ya, walaupun kita masih puasa. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu perkuliahan kita hari ini. Kita mulai dengan pembahasan penggunaan switch case pada PHP dan perulangan while pada PHP. Oke, yang pertama kita penggunaan switch case pada PHP ya. Nah, untuk perintah switch digunakan untuk memeriksa kebenaran suatu nilai dengan memiliki banyak pemilihan atau nilai pengecekannya. Nah, hampir sama dengan penggunaan if else yang pada PHP yang sudah kita bahas kemarin. Untuk hari ini akan dijelaskan tentang pengertian dan contoh penggunaan switch case PHP. Langsung saja ya, kita lihat contoh penggunaan switch case pada PHP di bawah ini ya. Oke, kita tuliskan seperti biasa di editor kalian ya, terserah mau menggunakan editor apa saja, di Weaver juga boleh. Ini kita tuliskan seperti ini sama ya, variabel angkanya 3, switchnya menggunakan angka, case switch case 1 adalah kasus 1 ya, itu isi variabel dengan angka 1, break ini untuk istirahat ataupun ganti atau enter ya. Kemudian untuk case 2 itu isi variabel dengan angka 2. Nah, kemudian jangan lupa kasih break lagi seperti ini, tuliskan seperti ini saja sesuai apa yang saya berikan ya. Dan case 3 ada isi variabel dengan angka 3, case 4 dan seterusnya dari 4, 5, 6 ini terakhir ya 6 ya, berarti isi variabel angka 6. Defaultnya isi variabel tidak ditemukan. Oke, ini ada kesalahan apa gimana? Maaf sebentar ya. Oke, ini misalkan kita mengisikan case-nya itu ada 6 di sini ya. Case-nya ada 6 di sini. Tapi karena angkanya adalah 3, untuk apa namanya di sini? Variabelnya ya 3. Jadi yang akan tampil nanti isi variabel adalah angka 3 seperti itu ya. Ini bisa dicoba nanti. Kemudian untuk penulisan ini pembahasannya adalah perhatikan pada data terdapat sebuah variabel angka yang berisi angka 3. Nah, kemudian kita dapat memeriksa isi variabel angka tersebut untuk melakukan suatu perintah sesuai dengan isi variabel yang ditemukan. Nah, parameter switch di atas kita mengisikan variabel angka. Hal ini menjelaskan bahwa nilai variabel yang ingin diperiksa adalah variabel angka. Jika variabel angka sama dengan 1 maka ditampilkan isi variabel adalah 1. Variabel angka 2 maka ditampilkan isi variabel angka 2. Nah, jika variabel angka 3 maka ditampilkan isi variabel angka 3 sampai seterusnya sampai tadi 6 ya. Nah, jika suatu nilai ditemukan maka akan dijalankan perintahnya masing-masing. Nah, perintah break di sini berfungsi untuk menghentikan pengecekan. Jika suatu pengecekan sudah terpenuhi kebutuhannya, jadi kalau sudah terpenuhi kebutuhannya dia akan berhenti, dia akan ketemu apa yang kita mau. Kalau belum akan berlanjut ke berikutnya seperti itu ya. Nah, jika seluruh pengecekan tidak terpenuhi atau sesuai maka akan dijalankan nilai default yang menampilkan isi variabel tidak ditemukan. Ini adalah pesan. Nah, seperti itu. Nah,
ini adalah karena ini isi variabelnya kita ditemukan ya, karena di sini variabelnya adalah 3, kemudian di sini ada case 3 adalah isi variabelnya 3, berarti kan ada ya. Dia berhenti di sini karena dia yang diinginkan adalah variabelnya 3 yang ditampilkan. Berarti dia berhenti di sini, tidak sampai berjalan ke variabel atau case yang keempat, 5 dan 6. Seperti itu ya. Intinya seperti itu. Jadi isi variabel angka adalah 3 karena sudah ditemukan. Nah, beda lagi kalau di sini adalah variabel yang tidak ditemukan misalnya. Itu di sini kita lihat variabelnya angka 8. Nah, ini case-nya bisa kita buat lagi, switch angka ya. Switch ini case 1, case 2, kemudian seperti tadi ya. Nah, sampai case 6. Jika defaultnya isi variabel adalah tidak ditemukan misalnya. Nah, ini isi default ya. Kalau memang dia tidak ada, tidak ditemukan, karena di sini yang kita cari atau kita panggil adalah angka 8, di sini sampai case-nya hanya 6, berarti kan dia tidak ada. Nah, defaultnya isi variabel tidak ditemukan, nanti akan tampil seperti ini. Nah, kita banyak mengisikan sintaks seperti ini ya. Karena perintahnya adalah kita menemukan angka 8, case 8 ya, ataupun angka 8, ternyata di situ hanya angkanya hanya sampai case-nya tadi 6 ya, berarti dia tidak ada kan. Nah, dia tidak ada, nanti ada default dari di sini ya, jika seluruh pengecasan tidak terpenuhi atau tidak ada yang sesuai, maka akan dijalankan nilai default ya, yang isinya ada raw message atau pesannya adalah isi variabel tidak ditemukan, karena memang tidak ada. Yang kita cari adalah 8, kemudian di sini case-nya hanya 6, berarti kan tidak ada. Nanti otomatis dia yang akan tampil adalah default dari yang kita tuliskan di sintaksnya, yaitu apa, variabel tidak ditemukan karena variabel yang dicari adalah 8. Seperti itu ya. Ini bisa dicoba nanti, sangat mudah. Nah, ini pengecekan tidak ditemukan nilainya. Beda dengan tadi yang pertama. Nah, di sini ya, ini adalah pengecekannya ditemukan. Karena apa? Karena di sini yang kita cari tadi adalah variabel angkanya adalah 3, kemudian case-nya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kan dia ditemukan. Untuk defaultnya dia akan memberikan sinyal ataupun message ataupun pesan isi variabel adalah 3. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nanti silahkan dicoba seperti yang saya berikan seperti ini. Itu adalah untuk penggunaan switch case. Yang kedua untuk pembahasan kita di pertemuan kali ini adalah perulangan while pada PHP. Nah, silakan dicari pengertian dari while kalau memang belum tahu ya. Jadi while adalah perintah pada PHP dan bahasa pemrograman lainnya untuk membuat sebuah perulangan yang tidak diketahui berapa kali perulangan tersebut dilakukan. Nah, seringkali pada saat menuliskan kode program kita membutuhkan perintah perulangan while ini untuk membuat perulangan yang tidak perlu kita ketahui berapa kali perulangan harus dilakukan. Misalnya seperti pada saat kita ingin menampilkan data dari database. Nah, ini daripada memang ini tentunya lebih efektif ya jadinya nanti ya, kalau kita harus menuliskan berkali-kali ya, dengan perulangan while ini nanti kita tidak perlu menuliskan berkali-kali seperti itu ya. Untuk perulangan mungkin kalian sudah pernah mendapatkan di untuk perulangannya ini algoritma kalau tidak salah ya, mungkin kalian sudah mendapatkannya. Nah, di sini kita untuk contoh penulisan dan struktur cara penggunaan perulangan while pada PHP dapat dilihat di bawah ini. Nah, seperti ini. While kondisi, kemudian statementnya apa. Contoh penulisan while di atas. Setelah menuliskan while, kemudian di dalam ada tanda kurung berisi kondisi nilai yang harus terpenuhi oleh while dijalankan.
Nah, kemudian di dalam kurung kurawal berisi statement yang dijalankan dalam bentuk perulangan apabila kondisi terpenuhi. Nah, statement di sini maksudnya adalah perintah sintaks yang akan dijalankan dalam bentuk perulangan apabila kondisi terpenuhi ya. Nah, kita langsung saja ke sintaksnya. Di sini kita tuliskan PHP sx untuk variabel x ini adalah 1. While x kurang dari atau sama dengan 10. Echo angka sx br. Nah, ini sx plus plus. Misalkan seperti itu angkanya. Jadi di sini variabelnya 1. Untuk perulangannya angka 1 ya, maaf ya, ini sebenarnya angka karena di sini echo-nya adalah angka ya. Di sini variabelnya 1, dimulai dari 1 ya. Di sini kita buat untuk while-nya itu perulangannya itu 10 kali. Nah, di sini kita lihat 10 kali ya. Jadi angka ini adalah echo-nya tadi ya, angka, kemudian untuk while-nya adalah 10. Jadi dimulai dengan huruf 1. Jadi yang pada saat kita menuliskan sintaks seperti ini, yang akan tampil adalah angka 1, angka 2, angka 3. Nah, ini kita tidak perlu menuliskan di body di dalam suatu sintaks PHP itu angka 1, angka 2, angka 3 sampai angka 10, tapi kita cukup dengan seperti ini. Untuk bahasa pemrograman yang untuk lebih simpel tentunya lebih cepat kalau memang sudah paham ya. Oke, seperti itu ya, untuk while paham ya. Nah, seperti ini. Nah, contoh penulisan while PHP, perhatikan di atas. Perintah while digunakan untuk melakukan perulangan. Variable x memiliki nilai 10 tadi ya di sini. Nah, ini nilai 10 ya, kurang dari 10 ataupun sama dengan 10, 1 sampai 10 berarti ya. Nah, kemudian pada kondisi while kita berikan nilai variabel x lebih kecil sama dengan 10. Berarti kan antara 1 dengan 10 ya, tidak lebih, karena kurang dari 10 ataupun 10 atau sama dengan 10. Jadi hasil yang muncul adalah 1 sampai 10. Perintah plus plus pada variabel x untuk memberitahukan perulangan, untuk melakukan perulangan terus-menerus sambil menambah nilai awal variabel x secara terus-menerus. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini ada batasannya sama dengan kurang dari atau sama dengan 10, sebelum sampai 10 dia tidak akan berhenti. Jadi dia akan berulang-ulang sampai mencapai angka 10 seperti itu. Itu ya, cukup mudah ya. Nah, ini memang saya sengaja tidak memberikan terlalu banyak untuk PHP ini, dasar PHP ini, agar apa? Agar lebih mudah dipahami. Nanti pada saat pempraktikan ya. Jadi kalau saya berikan terlalu banyak materi nanti malah bingung dan tidak masuk ya. Kalau saya step by step seperti ini, kita menggunakan switch case seperti apa tadi, kemudian menggunakan while-nya itu seperti apa ya di dalam PHP itu seperti apa. Nah, itu akan lebih mudah dipahami ya. Metodenya saya memang seperti itu. Saya ulang kembali untuk setengah semester ini ya, karena kita baru pertemuan ke berapa ini, 5 ya kalau tidak salah, atau 6 ini. Nah, itu 5 tadi ya, maaf 6, maaf. Jadi masih ada satu pertemuan lagi. Setelah itu kita adakan UTS ya, dengan sebelumnya ada hari tenang. Nah, di situ barulah nanti pada saat setelah UTS nanti pertemuan berikutnya baru akan kita mulai praktikum ya. Jadi apa yang sudah saya ajarkan nanti bisa diimplementasikan dalam pembuatan sebuah website dengan PHP misalnya. Nah, nanti akan saya berikan project ya, project berkelanjutan dalam setengah semester berikutnya. Itu lebih banyak kita ke praktikumnya, atau juga masih ada untuk teorinya, tapi mungkin akan lebih ke menjurus ke praktikumnya, seperti itu ya. Oke, saya rasa untuk hari ini cukup ya, agar kalian lebih memahami apa yang sudah kita lakukan perkuliahan hari ini, yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua.
Nah, itu bisa dipahami kembali dan juga bisa dicoba cara penggunaan apa namanya switch case tadi dan perulangan untuk while di PHP ya. Ternyata cukup simpel, tidak perlu. Itu baru 10. Kalau kita misalkan mau mengulang, nah di sini kan hanya 10 ya. Nah, ini while-nya itu X kurang dari sama dengan 10, berarti 1 sampai 10. Nah, itu mungkin masih kita oke dibanding menuliskan seperti ini. Misalkan kalian bingung, mungkin ada sebagian yang mau menuliskan 10 saja. Tapi kalau kita membuatnya adalah misalkan ya di sini perulangan kata yang diinginkan dalam brief kalian adalah 1661 misalkan. Kan tidak mungkin ya kita menuliskan seperti ini di dalam sintaks sampai 1661 misalkan. Itu kan bingung juga nanti menulis untuk mengurutkannya ya, nanti bisa saja nanti lupa dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya perulangan well tadi, kita cukup menuliskan di sini. Misalkan 1661 di sini. Nah, ini otomatis nanti yang akan tampil 1 sampai 1661 dengan otomatis. Nah, bedanya seperti itu. Untuk pemrograman memang seperti itu. Ibaratnya kita membuat algoritma sendiri di dalam suatu pemrograman, dan untuk hasil atau view-nya nanti baru kita akan lihat setelah kita buat algoritma tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini sangat membantu, memudahkan bagi programmer tentunya. Tidak hanya untuk while saja, semuanya sebenarnya di dalam pemrograman itu untuk mempermudah dan meringkas, meminimalisir kita dalam membuat sebuah source, misalkan source code-nya. Harusnya source code-nya misalkan kalau kita secara awamnya kita menuliskan semuanya itu katakan 10 source code, 10 apa namanya 10 file ya, katakan 10 file dengan kalimat misalkan satu file saja itu sudah 1000 baris. Di dalam suatu editor itu kan ada barisnya 1 sampai berapa ribu. Nah, dengan adanya bahasa pemrograman yang memang sudah ada dan perlu kita pelajari, mungkin bisa meminimalisirnya. Oh, ternyata dengan adanya seperti itu kita menjadi apa? 500 misalnya, dari 1000 menjadi 500 baris. Nah, itu tentunya akan lebih efektif, efisien di dalam kita membuat suatu pemrograman seperti itu ya. Nah, itulah bedanya pemrograman dengan penulisan manual. Untuk logikanya kita ambil yang mudahnya seperti itu saja. Oke, seperti itu ya. Untuk perkuliahan hari ini saya rasa cukup untuk pemrograman web 2 PHP Universitas Tekkom, dengan tema pembelajaran hari ini adalah penggunaan switch case pada PHP dan perulangan while pada PHP yang sudah saya terangkan sedemikian rupa. Saya rasa detail ya, bisa kalian coba di rumah. Misal ada kesulitan silahkan ditanyakan, karena kemarin untuk latihan-latihan sebelumnya itu ada beberapa mahasiswa yang sudah konfirmasi ke saya ya, ternyata tidak bisa jalan. Setelah saya cek ternyata ada kesalahan dari kalian. Jadi di dalam pemrograman itu memang kita harus jeli, teliti, karena salah titik saja, salah angka salah huruf kecil besar, ada slash dan lain sebagainya, itu tidak akan jalan, tidak akan tampil. Nah, itulah di dalam suatu pemrograman. Maka dari itu jangan terburu-buru, kita lebih teliti dalam pemrograman. Apalagi nanti di dalam membuat sebuah pemrograman itu tentunya kan tidak sedikit file yang akan kita buat, tapi akan berfile-file ya. Nah, jangan sampai kita bingung untuk mencari pada saat ada error atau debugnya. Jadi maka dari itu pada saat pembuatan itu kalian lebih teliti lagi. Seperti itu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua, bisa dipahami, bisa dipraktekkan di rumah masing-masing, bisa dibuat, disimpan untuk latihan perlatihan semuanya ya.
nanti akan saya minta pada saat pengumpulan akhir, mungkin bisa seperti itu, ditulis dalam beberapa folder ya, agar nanti saya mudah untuk mengeceknya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga nanti kita sampai akhir untuk menjalankan puasanya dan mendapatkan rahmatnya. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berpuasa, selamat beraktivitas. Terima kasih.